Suami meminta pindah kamar dengan alasan begadang. Namun, bekas lipstik merah muda di cangkir kopi pagi harinya membuka tabir misteri. Dari sini, kejanggalan lain terkuak. Parfum asing di bantal, bisikan tetangga, dan jejak masa lalu yang tersembunyi. Siapa wanita itu? Mengapa suami menyembunyikan ini? Bisakah pernikahan bertahan setelah pengkhianatan ini? Ikuti perjalanan sang istri mengungkap kebenaran dan perjuangannya menghadapi pilihan terberat dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara dingin desa merasuk ke balik jendela kayu, membawa serta aroma tanah basah dan embun pagi yang masih pekat. Aku terbiasa dengan suara jangkrik yang berpacu dengan dengkuran halus dari sisi ranjang. Tapi malam ini hanya ada keheningan di sisi itu. Ranjang yang tadinya kami bagi, kini terasa begitu lapang. Perintah itu datang beberapa malam yang lalu, dengan nada yang terkesan tak bisa ditawar. "Dek, kamu tidur di kamar sebelah saja ya," ucapnya datar, tanpa menoleh dari layar laptop yang memancarkan cahaya biru remang-remang. Matanya terpaku pada deretan angka dan grafik, seolah dunia di luar sana tak lagi relevan. Aku, yang sedang menyisir rambut di depan cermin, tertegun. Jilbabku sudah terlepas, rambut panjangku menjuntai. Malam itu, seharusnya menjadi saat kami berbagi cerita, atau setidaknya, berbagi kehangatan sebelum terlelap. "Kenapa, Mas?" tanyaku lembut, berusaha memahami. Suara saya terdengar lirih, seperti bisikan angin yang tak berarti. Hatiku mencelos. Perasaan tak nyaman mulai merayap, seperti embun yang menyelinap ke dalam tulang. Kami tak pernah tidur terpisah sejak menikah. 7 tahun sudah kami lalui bersama, berbagi suka dan duka dalam satu atap, satu ranjang. "Aku sering begadang, Dek. Kasihan kamu nanti terganggu," jawabnya, masih tanpa menatapku. Tangannya sibuk mengetik, menghasilkan bunyi ketukan monoton yang memecah kesunyian. Alasan itu terdengar logis, bahkan perhatian. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang terasa janggal. Seperti ada benang kusut yang tak terlihat, melilit erat di balik kata-katanya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya untuk kebaikanku. Bahwa dia benar-benar mengkhawatirkan tidurku yang sering terganggu oleh suara ketikan atau cahaya laptopnya. Bukankah dia selalu perhatian? Selalu memastikan aku nyaman? Namun, pikiran-pikiran lain mulai berkelebat. Pikiran-pikiran yang selama ini berusaha ku tepis jauh-jauh. Malam itu, dengan hati berat, aku membawa bantal dan selimut ke kamar tamu. Kamar yang selama ini jarang terpakai, kini menjadi tempat tidurku. Spraynya masih terasa asing, udaranya sedikit pengap. Aku membaringkan diri, mencoba memejamkan mata, tapi kantuk tak kunjung datang. Pikiranku terus berkelana, kembali pada momen-momen saat kami masih tidur berdampingan, berbagi bisikan dan impian. Suara ketikan dari kamar sebelah masih terdengar sayup-sayup, menemani kesendirianku. Aku berbalik, mencoba mencari posisi nyaman, tapi ranjang ini terasa terlalu dingin. Aku merindukan kehangatan tubuhnya di sampingku, aroma khasnya yang selalu menenangkan. Tapi kini, hanya ada dinding pemisah yang terasa begitu tebal. Setiap malam setelah itu, skenario yang sama terulang. Dia akan sibuk dengan pekerjaannya, atau entah apa, hingga larut malam. Aku akan tidur sendirian di kamar tamu, ditemani bayang-bayang pertanyaan yang mulai berani muncul ke permukaan. Pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik alasan begadang itu. Desa kami adalah desa kecil,
di mana setiap kabar berembus cepat seperti angin kemarau. Tetangga saling mengenal, saling mengawasi, meskipun tak selalu dengan niat buruk. Aku tahu, pergeseran ini akan segera tercium oleh hidung-hidung kepo mereka. Dan aku tidak tahu harus menjelaskan apa. Pagi harinya, aku akan bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Dia akan muncul dari kamar kami dengan wajah sedikit lelah, tapi selalu tersenyum padaku. Senyum itu terasa hambar, seperti kopi tanpa gula. Ada jarak yang mulai terbentuk bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Aku mencoba bersikap seperti biasa. Berbicara tentang hal-hal sepele, menanyakan tentang pekerjaannya. Dia akan menjawab seadanya, tanpa detail. Obrolan kami terasa kering, seperti lahan pertanian di musim kemarau panjang. Dulu, kami bisa bercerita berjam-jam tentang apa saja, bahkan hal-hal remeh sekalipun. Rasa sepi ini mulai menggerogoti. Aku merindukan obrolan ringan sebelum tidur, sentuhan tangannya yang lembut, atau sekadar keberadaannya di sampingku. Kini, yang ada hanyalah jarak. Jarak yang tercipta dari perintahnya untuk pindah kamar. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sebuah masalah, atau hanya perasaanku saja yang terlalu sensitif. Tapi malam-malam yang kulalui di kamar asing itu terasa panjang, penuh dengan tanda tanya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku tidur di kamar tamu. Dingin dan sunyi. Pikiranku terus berputar, memikirkan apa yang membuat suamiku begitu sibuk sampai harus tidur terpisah. Aku mencoba menepis segala pikiran buruk, meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Namun, desiran kecemasan tak bisa hilang begitu saja. Pagi harinya, matahari mulai menyelinap masuk lewat celah gorden, membangunkan Desa dari tidurnya. Ayam berkokok riuh, suara obrolan tetangga mulai terdengar dari kejauhan. Aku bangun, mengumpulkan semangat, dan mulai bersiap untuk memulai hari. Rutinitas pagi yang dulu terasa hangat, kini terasa hampa. Aku melangkahkan kaki ke dapur, tempat favoritku di rumah ini. Aroma kopi dan masakan pagi selalu memenuhi ruangan, menciptakan suasana nyaman. Aku mulai menyalakan kompor, merebus air untuk teh dan kopi. Seperti biasa, cangkir kopi kesukaan suamiku sudah menungguku di dekat teko. Cangkir bergambar perahu nelayan, hadiah dari perjalanan kami ke pesisir dulu. Tanganku terulur mengambil cangkir itu. Mataku sekilas menangkap sesuatu yang ganjil. Di bibir cangkir, tepat di tempat bibirnya biasa menyentuh, ada noda samar. Noda berwarna merah muda, sedikit mengkilap. Aku mengerutkan kening. Apakah ini? Aku mendekatkan cangkir ke mataku, memeriksa lebih detail. Ya, tak salah lagi. Itu bekas lipstik. Sebuah noda lipstik yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berdesir aneh. Bekas lipstik di cangkir kopi suamiku. Cangkir yang seharusnya hanya digunakan olehnya, atau paling tidak olehku. Tapi aku tidak pernah memakai lipstik. Apalagi lipstik warna merah muda. Kepalaku mulai berputar. Ribuan pertanyaan menyerbu benakku dalam sekejap. Siapa yang memakai cangkir ini? Kapan? Mengapa ada bekas lipstik? Dan yang terpenting, mengapa lipstik itu bukan milikku? Aku berdiri membeku, cangkir di tangan, seolah waktu berhenti berputar. Bau kopi yang mulai mendidih di atas kompor seolah tak tercium lagi. Seluruh indraku terpaku pada noda kecil di cangkir itu. Noda yang tiba-tiba terasa begitu besar, begitu mengganggu, seolah berteriak mengungkapkan sebuah rahasia. Bekas lipstik itu seperti cap pengkhianatan yang baru saja terungkap. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku salah lihat.
Mungkin itu hanya noda makanan atau minuman lain. Tapi aku tahu, aku tidak memakai lipstik. Dan warna itu jelas bukan warna bibir alami. Itu adalah warna lipstik, jenis lipstik yang sering dipakai wanita-wanita muda di desa sebelah. Tanganku gemetar. Aku meletakkan cangkir itu kembali ke meja, seolah memegang sesuatu yang panas. Otakku menolak untuk menerima apa yang mataku lihat. Suamiku? Bersama wanita lain? Pikiran itu begitu asing, begitu menyakitkan. 7 tahun pernikahan kami diwarnai dengan kesetiaan dan kepercayaan. Kami membangun rumah tangga ini dengan pondasi cinta yang kokoh. Mustahil. Tapi noda itu nyata. Ia ada di sana, bukti bisu yang sulit dibantah. Noda yang menguak tabir di balik alasannya untuk begadang dan memintaku pindah kamar. Apakah ini alasannya? Apakah ada seseorang yang datang menemuinya di malam hari, di saat aku terlelap di kamar sebelah? Pintu kamar kami terbuka. Suamiku keluar dengan senyum ramah seperti biasa. Senyum yang kini terasa seperti topeng. Ia melihatku terpaku di depan meja makan, matanya menyapu pandang ke arah cangkir. Aku segera memalingkan wajah, berpura-pura sibuk menyiapkan sarapan. Aku tidak ingin dia melihat kecurigaan di mataku. "Sudah bangun, Dek?" "Wangi sekali kopinya," sapanya riang, seolah tak ada yang aneh. Ia menarik kursi, duduk di meja makan, dan tangannya terulur ke arah cangkir bergambar perahu nelayan itu. Jantungku berdebar tak karuan. Aku harus melakukan sesuatu. "Ah, Mas, jangan pakai cangkir itu," seruku buru-buru, suaraku sedikit tercekat. Aku berusaha terdengar biasa, tapi aku tahu suaraku pasti terdengar aneh. Itu belum dicuci bersih. Nanti biar aku ambilkan yang lain." Dia mengerutkan kening, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menarik tangannya, dan aku segera mengambil cangkir lain untuknya. Mataku masih melirik cangkir dengan bekas lipstik itu. Noda kecil yang kini terasa begitu besar, mengubah seluruh pemahamanku tentang rumah tangga kami. Pagi itu, sarapan terasa hambar. Aku menelan makanan dengan susah payah, seleraku hilang sepenuhnya. Di balik jilbabku, wajahku terasa panas. Aku harus mencari tahu. Aku harus mendapatkan jawaban. Kecurigaan itu, seperti benih yang baru ditanam, mulai tumbuh subur di dalam diriku. Noda lipstik itu terus membayangi pikiranku, seperti hantu di siang bolong. Aku berusaha mencari tahu, tanpa harus terlihat curiga di hadapan suamiku. Setiap gerak-geriknya kini kuperhatikan dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari bibirnya, kuanalisis berulang-ulang. Aku mulai memerhatikan kebiasaan barunya. Dia seringkali menerima telepon di larut malam, atau bahkan di dini hari. Suaranya akan merendah, sesekali tertawa pelan. Dia akan bergegas ke teras belakang, menjauh dariku, seolah menyembunyikan percakapan itu. Dulu, kami tidak punya rahasia. Panggilan telepon pun akan kami bahas bersama. Perubahan kecil lainnya juga mulai terlihat. Dia menjadi lebih sering merapikan penampilannya, bahkan saat hanya di rumah. Rambutnya disisir rapi, baju-bajunya selalu licin. Dulu, dia tak pernah peduli soal itu. Paling banter, dia hanya akan memakai kaos oblong dan sarung saat di rumah. Aku juga mulai memerhatikan barang-barang di kamar kami. Mencari petunjuk, jejak tak terlihat yang mungkin tertinggal. Aku memeriksa laci mejanya, rak bukunya, bahkan saku celananya saat dia sedang mandi. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada bukti nyata selain noda lipstik itu. Namun, pencarianku tak hanya berhenti di sana. Aku mulai memerhatikan perubahan pada dirinya secara emosional.
Ia terlihat lebih sering melamun, senyumnya tidak lagi sehangat dulu, dan matanya seringkali memancarkan kesedihan yang sulit dijelaskan. Terkadang, ia terlihat seperti orang yang kelelahan, bukan hanya karena begadang, tapi karena beban pikiran. Suatu siang, saat dia sedang tidur siang, aku mencoba masuk ke kamarnya. Jantungku berdegup kencang, takut ketahuan. Aku berjalan perlahan, mengamati setiap sudut ruangan. Kamar itu rapi, tak ada yang aneh. Sampai mataku tertuju pada bantal di sisi ranjangnya. Ada lekukan samar di sana, seperti bekas kepala seseorang yang berbaring. Aku mendekat, mencium bantal itu. Aroma sabunnya terasa familiar, tapi ada sedikit aroma asing yang bercampur di sana. Aroma wangi yang manis, seperti bunga melati. Aroma itu bukan milikku, dan bukan aroma sabunnya. Aroma itu seperti parfum wanita. Tanganku meremas bantal itu, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Jika ada wanita lain yang tidur di sini, di ranjang kami, itu berarti kecurigaanku benar. Itu berarti noda lipstik itu bukan sekadar noda, tapi sebuah bukti. Bukti perselingkuhan. Pikiranku kalut. Aku berusaha keras untuk tetap tenang, untuk tidak panik. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Tidak bisa hanya berdasarkan dugaan dan asumsi. Aku membutuhkan sesuatu yang konkret, yang tidak bisa dibantah. Malam harinya, aku mencoba menguak misteri ini dengan cara yang lebih halus. Aku memulai percakapan ringan dengannya tentang teman-teman lama kami, tentang tetangga-tetangga yang sudah lama tidak kulihat. Aku berharap dia akan terpancing untuk bercerita, siapa tahu ada nama yang terucap. Tapi dia hanya menanggapi dengan singkat, tanpa minat. "Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan capek sekali. Pekerjaanmu memang sesibuk itu ya?" Tanyaku, mencoba menyelami perasaannya. Mataku menatap lurus ke matanya, mencoba membaca ekspresi di sana. Dia mengangguk pelan. "Begitulah, Dek. Banyak sekali yang harus diselesaikan. Apa aku bisa bantu?" Tanyaku lagi, menawarkan bantuan tulus. Aku benar-benar ingin membantunya, apapun masalahnya. Bahkan jika masalah itu adalah dirinya sendiri. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Tidak perlu, Dek. Ini bukan urusanmu." Jawaban itu, entah mengapa, terasa seperti tamparan. Bukan urusanku? Bukankah kami adalah suami istri? Bukankah semua urusan kami adalah urusan bersama? Perkataannya semakin memperkuat dinding yang telah dibangun di antara kami. Dinding yang kini terasa begitu tinggi, begitu kokoh. Aku sadar, aku tidak bisa lagi bertanya secara langsung. Dia tidak akan memberitahuku apapun. Aku harus mencari cara lain. Cara yang lebih cerdik, yang bisa membongkar rahasia yang ia sembunyikan. Aku harus mencari jejak tak terlihat lainnya, yang bisa mengantarku pada kebenaran. Pikiranku berkelana, mencari celah di balik sikapnya yang semakin tertutup. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan kebenarannya. Desas-desus itu mulai berembus, perlahan tapi pasti. Seperti daun kering yang terbawa angin, bisikan-bisikan itu menyebar dari satu rumah ke rumah lain, dari satu telinga ke telinga lainnya. Aku berusaha untuk tidak ambil pusing, untuk tidak mendengarkan gosip murahan. Tapi, ketika bisikan itu mulai menyebut namaku, menyebut tentang rumah tanggaku, sulit bagiku untuk tetap acuh tak acuh. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, Bu Yati, tetangga sebelah yang terkenal paling update dengan segala berita di desa, menghampiriku. Wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran yang tak bisa disembunyikan. Matanya menyipit, mengamati setiap gerak-gerikku. "Dek,
Kok sekarang sering tidur di kamar tamu? Katanya masmu sering begadang ya? Tanyanya, memulai percakapan dengan nada basa-basi yang sangat kentara. Senyumnya terasa seperti senyum orang yang ingin tahu, bukan senyum persahabatan. Jantungku berdebar. Aku tahu pertanyaan ini akan datang cepat atau lambat. Aku mencoba tersenyum, setenang mungkin. Iya, Bu. Mas memang sibuk sekali pekerjaannya akhir-akhir ini. Kasihan kalau aku terganggu tidurnya. Bu Yati mengangguk-angguk, tapi matanya masih menyiratkan keraguan. Oh begitu? Tapi kok ya aneh ya, masmu jadi sering pulang malam sekali. Kadang lewat tengah malam baru kelihatan motornya. Aku berusaha menjaga ekspresi wajahku tetap datar. Mungkin lembur di luar, Bu. Namanya juga kerja. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang tanamannya atau cucunya. Tapi Bu Yati tidak menyerah. Kemarin malam, saya sempat lihat masmu. Pas saya mau ke kamar mandi, saya lihat dia lagi ngobrol sama seseorang di teras belakang. Perempuan, Dek. Suaranya kecil sekali, tapi saya sempat dengar ketawa-ketawa. Bisiknya, suaranya direndahkan, seolah takut ada yang mendengar. Matanya melirik ke arah rumah kami, seolah mencari-cari bukti. Duniaku serasa berhenti berputar. Tenggorokanku tercekat. Perempuan? Di teras belakang? Di malam hari? Otakku mencoba memproses informasi ini. Ini bukan sekadar gosip lagi. Ini adalah kesaksian. Kesaksian yang menguatkan semua kecurigaanku. Aku mencoba menelan ludah, berusaha menyembunyikan keterkejutanku. Ah, mungkin teman kerja, Bu. Biasalah kalau lagi ada proyek, pasti banyak diskusi. Aku mencoba membela, meskipun hatiku terasa seperti dicubit ribuan jarum. Bu Yati tersenyum tipis, senyum yang mengandung arti, saya tahu apa yang kamu sembunyikan. Ya sudahlah, Dek, saya cuma mau ngasih tahu saja. Hati-hati ya. Zaman sekarang banyak godaan, ucapnya, lalu pamit pergi, meninggalkan aku dengan pikiran berkecamuk. Bisikan Bu Yati itu terus terngiang di telingaku. Perempuan. Ketawa-ketawa. Di teras belakang. Di malam hari. Di saat aku tidur sendirian di kamar tamu. Air mataku mulai menggenang. Rasanya sakit sekali. Aku tidak pernah membayangkan akan mengalami hal seperti ini. Aku kembali masuk ke rumah, duduk termenung di sofa ruang tamu. Seluruh cerita dari Bu Yati, ditambah dengan noda lipstik dan aroma parfum asing di bantal, kini membentuk sebuah skenario yang mengerikan. Skenario yang selama ini kuhindari untuk kupikirkan. Aku teringat akan janji-janji suamiku dulu. Janji untuk setia, untuk selalu menjagaku, untuk hanya mencintaiku sampai akhir hayat. Janji-janji itu kini terasa hampa, seperti gelembung sabun yang pecah di udara. Aku mengambil ponsel, membuka galeri foto. Foto-foto pernikahan kami, foto-foto liburan, foto-foto saat kami masih sering tertawa bersama. Wajahnya yang dulu selalu memancarkan kehangatan, kini terasa asing. Apakah ini orang yang sama? Orang yang dulu berjanji akan selalu ada untukku? Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan. Kemarahan pada dirinya, pada ketidakjujurannya, dan pada diriku sendiri yang begitu bodoh, terlalu percaya. Aku merasa begitu hancur, begitu terhianati. Malam itu, saat dia pulang, aku mencoba melihatnya dengan mata yang berbeda. Mataku mencari jejak-jejak kebohongan di wajahnya. Senyumnya yang dulu selalu menenangkan, kini terasa dingin. Kata-katanya yang dulu selalu kupercaya, kini terasa penuh kepalsuan. Aku tidak mengatakan apapun padanya tentang bisikan Bu Yati. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti.
Aku ingin dia sendiri yang mengakui semuanya. Tapi rasanya sakit sekali menelan semua ini sendirian. Aku merasa seperti ada gunung es yang tumbuh di dadaku, menghimpit napasku. Aku tahu, aku harus segera bertindak. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus menghadapi kebenaran, seberapapun pahitnya. Bisikan tetangga itu adalah peringatan. Peringatan yang tidak bisa lagi kuabaikan. Noda lipstik, aroma parfum, bisikan tetangga, dan sikap dingin suamiku. Semua itu seperti potongan-potongan teka-teki yang mulai menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus mencari bukti yang lebih kuat, bukti yang tak terbantahkan. Aku mulai merencanakan pencarian tersembunyiku. Aku harus bertindak hati-hati agar suamiku tidak curiga. Setiap kali dia pergi bekerja atau saat dia sedang tidur, aku akan memulai penyelidikan kecil-kecilan. Pertama, aku memeriksa semua ponsel lamanya yang tersimpan di dalam lemari. Siapa tahu ada pesan atau panggilan yang mencurigakan. Aku telusuri satu persatu, dengan harapan menemukan sesuatu. Namun, semua ponsel itu bersih, tidak ada jejak apapun. Dia pasti sudah sangat berhati-hati. Aku kemudian beralih ke dompetnya. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaran dan kecemasan ini begitu kuat. Aku menemukan beberapa lembar uang, kartu-kartu identitas, dan beberapa nota pembelian. Tidak ada yang mencurigakan, sampai mataku tertuju pada sebuah struk belanja kecil. Struk dari toko perhiasan. Tanggal pada struk itu adalah 2 hari yang lalu. Pembelian sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati. Namanya tidak tertera, tapi harganya cukup mahal. Kalung itu tidak pernah kulihat. Dia tidak pernah memberiku hadiah perhiasan belakangan ini. Untuk siapa kalung itu? Jantungku berdebar semakin kencang. Kalung, lipstik, parfum. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Dia pasti memberikannya kepada wanita lain. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menangis sekarang. Aku harus tetap kuat. Aku juga mencoba memeriksa tas kerjanya. Aku tahu dia selalu membawa tas itu kemana-mana. Saat dia sedang mandi, aku perlahan membuka tas itu. Isinya adalah laptop, dokumen-dokumen pekerjaan, pulpen, dan sebuah buku catatan kecil. Aku membuka buku catatan itu. Isinya adalah catatan-catatan rapat, jadwal, dan angka-angka yang tidak kumengerti. Namun, di lembar terakhir, ada sebuah coretan pensil yang samar. Sebuah nama, Dewi. Dan di sampingnya, sebuah nomor telepon. Dewi. Siapa Dewi ini? Apakah dia wanita yang sama dengan yang Bu Yati lihat? Atau wanita yang menerima kalung itu? Tanganku gemetar saat memegang buku catatan itu. Aku segera menyalin nama dan nomor telepon itu ke ponselku. Rasanya seperti menemukan harta karun, sekaligus bom waktu. Bukti ini jauh lebih kuat daripada noda lipstik atau bisikan tetangga. Ini adalah nama dan nomor telepon yang bisa membawaku pada kebenaran. Aku menutup kembali tasnya, mengembalikannya ke tempat semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Jantungku masih berpacu kencang. Aku harus sangat hati-hati. Jika dia tahu aku sudah memeriksa barang-barangnya, dia pasti akan marah besar. Malam harinya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Dewi ini. Aku mencari namanya di media sosial, berharap menemukan profil yang sesuai. Ada beberapa nama Dewi, tapi tidak ada yang bisa kupastikan adalah orang yang sama. Aku juga mencoba mencari nomor telepon itu di aplikasi pengenal nomor, tapi tidak ada informasi yang muncul.
Keesokan paginya, aku memberanikan diri. Aku menelepon nomor itu dengan hati-hati. Aku membiarkannya berdering beberapa kali, lalu aku mematikannya. Aku tidak ingin dia menjawab. Aku hanya ingin memastikan apakah nomor itu aktif atau tidak. Dan ternyata aktif. Tak lama setelah itu, ponselku bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang barusan ku telepon. Siapa ini? Hanya itu. Jantungku terasa jatuh ke perut. Dia membalas pesanku. Itu artinya, nomor itu digunakan oleh seseorang. Dan mungkin orang itu adalah Dewi. Aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya melihatnya dan membiarkan ribuan pikiran berkelebat di benakku. Aku sudah menemukan jejak. Jejak yang jelas, jejak yang mengarah pada sebuah nama. Kini, aku harus memutuskan. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Menghadapi suamiku dengan bukti-bukti ini? Atau menyelidiki Dewi ini lebih jauh? Aku tahu, keputusanku akan menentukan nasib rumah tanggaku. Setelah menemukan nama Dewi dan nomor teleponnya, pikiranku tidak bisa tenang. Aku terus-menerus bertanya-tanya siapa Dewi ini. Apa hubungannya dengan suamiku? Apakah dia benar-benar orang ketiga dalam rumah tangga kami? Semua pertanyaan itu terus menghantuiku, bahkan dalam mimpi sekalipun. Aku mencoba mengingat kembali. Adakah nama Dewi yang pernah kusebutkan oleh suamiku? Teman kantor? Teman kuliah? Aku berusaha mengorek ingatanku, mencari-cari koneksi. Tapi tidak ada. Nama Dewi sama sekali asing bagiku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Bu Ratih. Beliau adalah guru ngaji di desa kami, sekaligus sosok yang bijaksana dan sering dimintai nasihat oleh banyak orang, termasuk aku. Aku percaya, Bu Ratih akan memberiku pencerahan. Aku bercerita padanya, tentu saja tidak secara gamblang. Aku hanya mengatakan bahwa ada sedikit masalah dalam rumah tanggaku, dan aku merasa suamiku menyembunyikan sesuatu. Aku menceritakan tentang perubahan sikapnya, tentang dia yang menyuruhku pindah kamar, dan tentang bisikan tetangga. Aku tidak berani menceritakan tentang noda lipstik dan nama Dewi. Aku takut Bu Ratih akan langsung menuduhnya. Bu Ratih mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Setelah aku selesai, beliau menatapku dengan lembut. Nak, setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Kuncinya adalah sabar dan ikhlas. Tapi, jangan sampai kesabaranmu membuatmu buta. Coba kamu ingat lagi, apa ada hal-hal aneh lain yang kamu rasakan? Perubahan kecil yang mungkin tidak kamu sadari sebelumnya? Tanyanya, suaranya menenangkan. Aku berpikir keras. Perubahan kecil. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul. Ingatan tentang sebuah kotak tua di gudang. Kotak yang berisi barang-barang lama suamiku dari masa mudanya. Barang-barang yang dulu sering dia ceritakan padaku, tapi tidak pernah kubuka sendiri. Ada, Bu. Ada sebuah kotak berisi barang-barang lama suamiku. Dia sering bercerita tentang isinya, tapi aku belum pernah melihatnya sendiri, ucapku, sedikit ragu. Nah, coba kamu lihat kotak itu, Nak. Kadang, jawaban dari teka-teki masa kini ada di bayangan masa lalu, saran Bu Ratih, tersenyum penuh arti. Aku pamit pulang, hatiku sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Bu Ratih. Saran beliau seperti membuka sebuah pintu baru. Mungkin saja ada jawaban di sana. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju gudang. Udara di sana sedikit pengap, dipenuhi aroma kayu tua dan debu. Aku mencari-cari kotak yang dimaksud. Akhirnya, aku menemukannya di sudut, tertutup kain lusuh. Kotak kayu tua yang sudah mulai rapuh.
Tanganku bergetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya ada beberapa buku pelajaran lama, tumpukan surat-surat, dan sebuah album foto usang. Aku mengambil album foto itu. Halamannya sudah sedikit menguning, tapi foto-foto di dalamnya masih jelas. Foto-foto masa muda suamiku. Dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Aku membalik setiap halaman, tersenyum melihat wajahnya yang masih polos. Sampai mataku terpaku pada sebuah foto. Foto suamiku bersama seorang wanita muda. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang terurai dan senyum yang sangat menawan. Dan bibirnya memakai lipstik berwarna merah muda. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang samar. Untuk Mas, dari Dewi. Selamanya. Duniaku serasa runtuh. Dewi. Nama itu. Warna lipstik itu. Ini dia jawabannya. Ini adalah Dewi yang dimaksud. Mantan kekasih suamiku. Bayangan masa lalu yang kini kembali menghantui. Tanganku menjatuhkan album foto itu. Air mataku tumpah ruah, membasahi pipiku. Rasa sakit yang selama ini kutahan, kini pecah. Bukan hanya perselingkuhan, tapi perselingkuhan dengan masa lalu. Ini terasa jauh lebih menyakitkan. Aku memeluk album foto itu erat-erat, seolah semua kenangan pahit itu merasuk ke dalam diriku. Apakah dia tidak pernah melupakannya? Apakah dia selalu membandingkanku dengan wanita itu? Apakah alasan dia menyuruhku pindah kamar adalah karena dia ingin menghabiskan waktu dengan bayangan masa lalunya? Aku menangis sesenggukan. Rasa terhianati, marah, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Semua teka-teki itu kini terpecahkan, tapi jawabannya jauh lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Ini bukan hanya sekadar wanita lain. Ini adalah wanita dari masa lalu suamiku. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kotak berisi kenangan masa lalu suamiku, terutama foto Dewi dengan tulisan, "Untuk Mas, dari Dewi." Selamanya, terus berputar di benakku. Rasa sakit itu begitu pekat, memenuhi setiap sudut hatiku. Aku tahu, konfrontasi tidak bisa dihindari lagi. Aku menunggu suamiku pulang. Setiap suara motor yang melintas di jalan depan rumah membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku menyiapkan diri. Aku harus tenang. Aku tidak ingin emosi menguasai diriku. Aku harus mendapatkan jawaban, kebenaran, bukan hanya sekadar luapan emosi. Pukul 11 malam, pintu rumah terbuka. Suamiku masuk dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada semburat kemerahan di pipinya, seolah baru saja tertawa atau tersenyum. Aroma parfum manis itu kembali tercium, lebih pekat dari sebelumnya. Aku duduk di sofa ruang tamu, di bawah lampu yang remang-remang. Dia sedikit terkejut melihatku masih terjaga. "Dek, belum tidur? Kenapa di sini?" Tanyanya, nadanya sedikit terkejut. Aku menatapnya lurus. Mataku tidak berkedip. "Mas, ada yang perlu kita bicarakan," ucapku, suaraku tercekat, berusaha keras untuk terdengar tenang. Dia mengerutkan kening. "Ada apa, Dek? Ini sudah malam." Aku berdiri, melangkah mendekatinya. Tanganku memegang sebuah amplop yang berisi foto Dewi dari album lama dan struk pembelian kalung dari toko perhiasan. Aku menyodorkannya padanya. "Ini apa, Mas?" Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Dia mengambil amplop itu, tangannya sedikit ragu. Ia membuka amplop itu, matanya melebar saat melihat isi di dalamnya. Wajahnya yang tadinya lelah, kini pucat pasi. Ia menatapku,
Matanya memancarkan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Ini cuma foto lama, Dek, ucapnya, suaranya lirih. Ia mencoba mengelak, tapi aku tidak akan membiarkannya. Dan ini, aku menunjuk struk pembelian kalung. Kalung ini untuk siapa, Mas? Bukan untukku, kan? Aku tidak pernah memakainya. Dan noda lipstik di cangkir kopi Mas pagi itu, warna merah muda. Persis seperti warna lipstik di bibir wanita ini di foto. Aku melihatnya menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia tidak bisa lagi mengelak. Semua bukti itu sudah ada di tanganku. Jawab, Mas. Siapa dia? Kenapa dia sering datang ke sini? Kenapa Mas menyuruhku pindah kamar? Suaraku meninggi, sedikit bergetar karena emosi yang mulai menguasai. Air mataku sudah tidak bisa kutahan lagi. Dia duduk di sofa, memijat pelipisnya. Dia terlihat kalut, seperti orang yang tertangkap basah. Dia Dewi, mantan kekasihku dulu. Jantungku terasa ditusuk. Jadi benar. Jadi dia kembali, Mas? Dan kamu berhubungan dengannya lagi? Dia mendesah berat. Dia sedang ada masalah, Dek. Dia butuh bantuan. Bantuan apa, Mas? Bantuan sampai harus menginap di rumah kita? Bantuan sampai harus kamu sembunyikan dariku? Bantuan sampai kamu menyuruh istrimu sendiri tidur di kamar lain? Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Suaraku kini penuh dengan nada kemarahan dan kekecewaan. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata merah. Aku tidak ingin kamu salah paham, Dek. Dia hanya teman. Aku hanya membantunya. Membantu sampai membeli kalung ini? Membantu sampai memakai cangkir di rumah kita? Membantu sampai berduaan di teras belakang di malam hari? Aku menumpahkan semua yang ada di hatiku. Semua bisikan tetangga, semua kecurigaanku, semua rasa sakit itu. Dia terdiam. Tidak ada lagi sanggahan dari bibirnya. Wajahnya menunduk, seolah tak sanggup menatap mataku. Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Keheningan yang terasa begitu menyakitkan, lebih menyakitkan daripada 1000 kata sekalipun. Kenapa, Mas? Tanyaku, suaraku kini kembali lirih, dipenuhi keputusasaan. Kenapa Mas tega melakukan ini padaku? Kita sudah 7 tahun menikah. Apa yang salah dari diriku? Dia tetap diam. Air mataku terus mengalir, membasahi jilbabku. Malam itu, rumah kami terasa seperti medan perang. Medan perang tanpa suara, tanpa teriakan, hanya diisi oleh suara tangisku dan keheningan yang memekakkan telinga. Konfrontasi itu terjadi. Kebenaran itu terungkap. Dan rasanya begitu menghancurkan. Keheningan setelah konfrontasi itu terasa lebih berat daripada kata-kata apapun. Suamiku masih menunduk, tidak berani menatapku. Aku menunggu dengan napas tertahan, menanti pengakuan yang pahit itu. Aku membutuhkan penjelasan, alasan di balik semua ini. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya. Matanya merah, basah. Maafkan aku, Dek, bisiknya, suaranya serak. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Kata hilaf itu terasa begitu remeh untuk sebuah pengkhianatan sebesar ini. Aku menggelengkan kepala. Jelaskan semuanya, Mas. Aku butuh tahu. Dia mulai bercerita. Suaranya pelan, seperti bisikan angin. Dewi, dia kembali ke desa ini sekitar sebulan yang lalu. Dia baru saja bercerai dengan suaminya, dan dia tidak punya siapa-siapa di sini. Dia datang kepadaku, meminta bantuan. Dia bilang,
Aku adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Aku mendengarkan, meskipun hatiku terasa sakit. Dan Mas percaya begitu saja? Mas lupakan aku? Dia menggelengkan kepala. Tidak, Dek. Tidak seperti itu. Awalnya aku hanya membantunya mencarikan pekerjaan, tempat tinggal sementara. Tapi dia mulai sering menghubungiku, menemuiku. Dia bilang dia kesepian, butuh teman bicara. Dan Mas merasa kasihan? Aku menyela, nada sarkasme tak bisa kusembunyikan. Dia mengangguk. Aku memang merasa kasihan, Dek. Aku merasa tidak enak menolaknya. Kami memang pernah dekat dulu, tapi itu sudah lama sekali. Aku bersumpah, tidak ada niatku untuk mengkhianatimu. Lalu kenapa ada lipstik di cangkir kopi Mas? Kenapa ada parfum wanita di bantal? Kenapa Mas menyuruhku pindah kamar? Apa dia menginap di sini? Tanyaku, berusaha menahan emosi. Dia memejamkan mata. Dia memang sempat beberapa kali menginap di sini, Dek. Tapi tidak terjadi apa-apa. Sungguh. Aku janji. Dia hanya tidur di kamar ini. Aku tidur di sofa ruang tamu saat itu. Sebuah kebohongan. Aku tahu dia berbohong. Bau parfum di bantal, lekukan di sana, semua itu bukti. Tapi aku membiarkannya. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan berbohong. Lalu kalung itu? Tanyaku lagi, menunjuk struk pembelian. Dia menghela napas panjang. Itu hadiah perpisahan, Dek. Dia bilang dia akan pergi lagi, dan aku ingin memberinya sesuatu sebagai ucapan terima kasih karena dia sudah mempercayaiku. Terima kasih untuk apa, Mas? Untuk menghancurkan rumah tangga kita? Untuk membohongiku? Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Kata-kata itu begitu menyakitkan. Aku minta maaf, Dek. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku hanya terbawa suasana. Dia sangat rapuh, Dek. Aku tidak tega melihatnya sendirian, ucapnya, suaranya penuh penyesalan. Penyesalan. Kata itu terasa begitu kosong. Apa artinya penyesalan jika sudah menghancurkan segalanya? Apa Mas mencintai dia? Tanyaku, pertanyaan itu keluar begitu saja dari bibirku. Ini adalah pertanyaan paling penting dan paling menakutkan yang harus kujawab. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tidak, Dek. Aku mencintaimu. Hanya kamu. Aku bersumpah. Aku hilaf, Dek. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku akan putuskan hubungan dengan Dewi. Aku akan memperbaikinya, Dek. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku diam. Hatiku hancur berkeping-keping. Mencintaiku? Tapi kenapa dia melakukan ini? Kata-kata penyesalannya tidak cukup untuk menutupi rasa sakit yang kurasakan. Kepercayaanku padanya sudah hancur. Aku butuh waktu, Mas, ucapku lirih, berdiri dan berjalan menjauh darinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini semua. Aku pergi ke kamar tamu, menutup pintu di belakangku. Aku membiarkan diriku menangis sesenggukan. Pengakuan itu pahit. Sangat pahit. Lebih pahit dari yang kubayangkan. Kebenaran yang selama ini kucari, kini sudah kudapatkan. Tapi kebenaran itu datang dengan harga yang sangat mahal. Harga kehancuran hatiku. Malam setelah pengakuan suamiku, aku tidak bisa tidur sekejap pun. Pikiranku terus-menerus berputar, menimbang-nimbang setiap kata yang terucap. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata,
begitu menyakitkan. Bagaimana bisa seseorang yang kucintai, seseorang yang berjanji akan menjagaku, melakukan hal seperti ini? Pagi harinya, aku melihat suamiku. Wajahnya sembab, matanya merah. Dia mencoba mendekatiku, tapi aku menghindar. Ada dinding tak kasat mata yang kini berdiri kokoh di antara kami. Dinding yang dibangun dari kebohongan dan pengkhianatan. Dia mencoba berbicara, meminta maaf berulang kali. Dia berjanji akan memutuskan semua hubungan dengan Dewi, akan memperbaiki semuanya. Tapi kata-katanya terasa hambar. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Aku meminta waktu untuk sendiri. Aku butuh ruang untuk berpikir, untuk menata kembali hatiku yang hancur. Aku pergi ke rumah Bu Ratih lagi. Aku menceritakan semua yang terjadi, pengakuan suamiku, dan rasa sakit yang kurasakan. Bu Ratih mendengarkan dengan penuh kesabaran. Beliau tidak menghakimi, hanya menatapku dengan tatapan pengertian. Nak, hati yang terluka memang butuh waktu untuk sembuh. Tapi ingat, setiap masalah ada hikmahnya. Kamu harus memutuskan, apakah kamu akan tetap memperjuangkan rumah tanggamu, atau memilih jalan lain. Pilihan. Pilihan itu terasa begitu berat. Di satu sisi, ada 7 tahun pernikahan, kenangan indah, dan janji-janji yang pernah terucap. Di sisi lain, ada rasa sakit, rasa terhianati, dan ketakutan akan masa depan. Aku pulang ke rumah, masih belum menemukan jawaban. Aku memandangi rumah kami, rumah yang dulu kuanggap sebagai surga. Kini, surga itu terasa seperti neraka. Aku melihat foto-foto pernikahan kami di dinding, senyumku dan senyumnya yang dulu begitu tulus. Apakah semua itu hanya ilusi? Aku juga memikirkan anak-anak kami. Meskipun kami belum dikaruniai anak, kami selalu membayangkan akan memiliki keluarga yang bahagia. Apakah aku harus mempertahankan pernikahan ini demi impian itu? Atau apakah lebih baik melepaskan semuanya? Meskipun itu berarti mengubur impian itu dalam-dalam? Hari-hari berikutnya adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Aku hanya makan sedikit, tidur pun tidak nyenyak. Wajahku terlihat pucat, mataku sembab. Aku mencoba menyibukkan diri dengan kegiatan sehari-hari, tapi pikiranku selalu kembali pada masalah ini. Suamiku berusaha mendekatiku. Dia memasak sarapan, membantuku pekerjaan rumah, bahkan mencoba mengajakku bicara. Tapi aku hanya menanggapinya seadanya. Hati ini masih terlalu sakit untuk membuka diri. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku. Apakah aku akan memaafkannya dan mencoba membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur? Atau apakah aku akan menyerah dan mengakhiri pernikahan ini? Aku berdoa. Aku salat malam. Aku meminta petunjuk dari Tuhan. Aku tahu, hanya dengan bimbingannya, aku bisa menemukan jawaban yang tepat. Satu malam, aku duduk di kamar tamu, kamar yang kini terasa begitu akrab denganku. Aku merenung. Mengingat kembali semua pengorbanan yang telah kami lakukan, semua rintangan yang telah kami hadapi bersama. Aku juga mengingat kembali betapa dia dulu mencintaiku, betapa dia selalu menjagaku. Apakah satu kesalahan bisa menghapus semua kebaikan itu? Apakah aku sanggup hidup tanpa dia? Aku tidak yakin. Tapi apakah aku sanggup hidup dengan rasa sakit ini, dengan ketakutan bahwa dia akan mengulanginya lagi? Itu juga aku tidak yakin. Pilihan ini terasa seperti pisau bermata dua. Apapun keputusanku, pasti akan ada rasa sakit yang menyertainya. Tapi aku harus memilih. Aku harus mengambil langkah. Untuk diriku sendiri, untuk masa depanku. Aku tahu,
ini akan menjadi pilihan terberat dalam hidupku. Setelah berhari-hari merenung, berdoa, dan berdiskusi dengan Bu Ratih, aku akhirnya menemukan sedikit ketenangan. Hati ini masih sakit, tentu saja. Luka pengkhianatan itu tidak akan hilang begitu saja. Namun, aku tahu hidup harus terus berjalan. Aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Aku memilih untuk memaafkan. Bukan karena aku melupakan apa yang terjadi, tapi karena aku percaya setiap manusia bisa berubah. Dan yang terpenting, karena aku masih mencintainya. Aku tahu membangun kembali kepercayaan itu akan sangat sulit, tapi aku ingin mencobanya. Aku ingin memberikan kesempatan kedua, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk pernikahan kami, untuk diriku sendiri. Aku menemui suamiku. Dia duduk di sofa, terlihat sangat rapuh. Aku melihat kesedihan yang mendalam di matanya. Mungkin dia juga menderita. "Mas," ucapku, suaraku masih sedikit serak. "Aku sudah memikirkannya. Aku memutuskan untuk memaafkanmu." Matanya melebar. Ia menatapku tak percaya. "Benarkah, Dek?" Aku mengangguk. "Tapi ada syaratnya. Kita harus pergi ke konseling pernikahan. Kita harus jujur satu sama lain. Tidak ada lagi rahasia. Dan Mas harus membuktikan bahwa Mas benar-benar serius ingin berubah." Dia langsung memelukku erat. Pelukan yang lama tak kurasakan. Pelukan yang kini terasa berbeda, ada rasa penyesalan yang mendalam di sana. "Terima kasih, Dek. Terima kasih banyak. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya." Kami memulai perjalanan yang panjang. Perjalanan untuk menyembuhkan luka, untuk membangun kembali kepercayaan. Kami datang ke konselor pernikahan di kota sebelah, seperti yang kusyaratkan. Di sana, kami belajar untuk berkomunikasi lagi, untuk mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut, dan untuk memahami satu sama lain. Suamiku benar-benar berusaha. Dia berhenti begadang di malam hari, kecuali jika benar-benar ada pekerjaan penting. Dia tidak lagi menerima telepon rahasia. Dia selalu memberitahuku kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Dia mulai lagi melakukan hal-hal kecil yang dulu sering dia lakukan untukku, seperti membantuku di dapur atau mengajakku berjalan-jalan di sore hari. Perlahan demi perlahan, dinding di antara kami mulai runtuh. Senyumku mulai kembali, tawa kami mulai terdengar lagi di rumah ini. Aroma kopi pagi harinya kini terasa hangat, tanpa bayangan noda lipstik yang menghantui. Tentu saja, ada hari-hari di mana rasa sakit itu kembali muncul. Ada saat-saat di mana aku masih meragukannya. Tapi setiap kali itu terjadi, aku berusaha mengingat kembali komitmen kami, mengingat kembali janji untuk membangun kembali rumah tangga ini. Aku tidak lagi tidur di kamar tamu. Aku kembali tidur di sampingnya, di ranjang kami. Malam-malam yang dulu terasa sunyi, kini kembali diisi oleh dengkuran halusnya dan kehangatan tubuhnya. Aku merasa nyaman lagi, merasa aman. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal. Tentang pengampunan, tentang kekuatan cinta, dan tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Aku belajar bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna, setiap pasangan pasti akan menghadapi badai. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi badai itu, apakah kita memilih untuk menyerah atau memilih untuk berjuang bersama. Kini, rumah kami kembali damai. Desa kecil ini, dengan segala bisikan tetangganya, kini menjadi saksi bisu perjalanan kami. Perjalanan dari kehancuran menuju pemulihan. Noda lipstik di cangkir kopi pagi itu, yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, kini menjadi pengingat.
Pengingat akan sebuah babak kelam yang telah kami lalui, dan juga pengingat akan kekuatan kami untuk bangkit kembali. Kami memang belum sepenuhnya pulih, tapi kami berada di jalur yang benar. Ada cahaya di ujung terowongan, dan kami melangkah ke sana berpegangan tangan, dengan keyakinan bahwa masa depan kami akan lebih baik.